Selamat datang di Banting Setir. Dan kali ini videonya akan agak berbeda, teman-teman. Karena sebenarnya gue juga kehabisan ide ya untuk bikin video. Jujur udah nggak ada mobil yang saat ini lagi bisa direview. Mungkin kali ini gue bikin sedikit mini vlog aja kali ya untuk update dan mungkin bagaimana rencananya sketch channel ini akan jalan ke depannya. Pertama-tama gue mungkin akan bilang makasih dulu ke teman-teman yang udah subscribe, karena sebentar ini penuh jalanan. Oke, masuk nggak bisa. Oke, nunggu M6 M6 nih. Oke, terima kasih dulu teman-teman yang udah subscribe, karena per tanggal berapa ya gue lupa, tapi kalau nggak salah di bulan ini kita mencapai 500 subscriber, yang mungkin terkesan kecil banget ya untuk beberapa content creator di luar sana, tapi menurut gue ini menjadi milestone yang cukup keren lah buat gue dan buat tim Banting Setir, karena kita mulai dari nol, dari mulai minjem mobil, mulai ya walaupun sekarang juga masih minjem mobil sih, tapi ya gue harap ini juga jadi harapan aja sih buat kita untuk kedepannya bisa tetap jadi channel review POV kali ya. Jadi sekali lagi terima kasih banget udah subscribe. Yang belum subscribe, please subscribe, karena mungkin kedepannya akan ada banyak jenis-jenis konten yang cukup menarik ya untuk menemani kalian makan, untuk menemani kalian mungkin kerja. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa support channel ini juga. Dan kali ini tidak ada nggak ada tema khusus sih di vlog ini. Gue cuman pengen tadi ya sharing gratitude aja untuk teman-teman yang udah support dari nol. Dan mungkin planning ke depan kali ya, gue juga masih nggak tahu ya, karena baik lagi karena keterbatasan mobil yang mungkin bisa direview gitu. Paling itu aja. Dan kalau teman-teman notice dari beberapa video ke belakang juga videonya hanya mobil-mobil itu aja kan, karena ya baik lagi nggak ada opsi lain, belum ada opsi lain. Jadi kenapa gitu banget, keren. Mungkin itu dulu. Gue sih berharap gue bisa bikin vlog-vlog kecil kayak gini ya, karena ada beberapa hal yang mungkin bisa dibahas di luar mobil gitu loh. Maksudnya di luar mobil yang direview, mungkin kayak berita mengenai otomotif di Indonesia. Kayak sekarang tanggal 20 Februari, yang artinya hari ini adalah udah IMS di Jakarta udah mulai. Gue nggak tahu nih di momen video ini direkam, gue juga nggak tahu pribadi apakah gue bisa kesana apa enggak, karena tinggal sampai tanggal 23 atau 22 gitu, gue lupa. Which is ya tinggal beberapa hari lagi kan. Tapi gue udah melihat banyak banget konten otomotif dari si IMS itu ya. Dan salah satunya dari Fitra, dari Motomobi, dari Om Ridwan Hanif juga gitu. Jadi kayak banyak banget konten-kontennya dari semua sih, dari nggak cuma trio otomotif itu doang ya, ada beberapa konten otomotif lainnya. Tren yang gue lihat sih sebenarnya nggak terlalu gimana banget, maksudnya nggak ada yang wah banget. Yang jadi perbincangan itu kemarin sempat meluncur nih saingannya si siapa nih, Wulinger EV. Dia ada VinFast F atau V ya, V3. Just harganya di atasnya ini ya, kalau nggak salah dia 230-an, dimana kalau kita lihat Wuling itu lo bisa beli di harga 180-an juta kalau nggak salah, yang versi lightnya ya, yang airbagnya cuma satu kalau nggak salah. Tapi ya itulah, itu budget K car banget sih. Bukan K, apakah K? Gue nggak tahu. Mungkin bisa tergolong K car ya. Tapi VinFast V3 itu menurut gue itu menjadi mobil paling favorit gue sih yang ada di IMS, walaupun gue belum ke IMS ya, gue baru lihat aja. Dari bentuknya itu modifable, bisa dimodif dengan gaya apapun. Lu bisa bikin mini off-road gitu, kayak apa sih, Pursman Defender itu mirip Defender juga lagi, yang jadul gitu. Terus juga bisa dibikin retro klasik gitu, velgnya mungkin bisa diganti-ganti. Terus juga macam-macam sih, bisa full EV normal stock car gitu juga udah lucu. Minusnya memang kalau menurut gue sih dari quality-nya itu VinFast, kita tahu dia juga, ini VinFast juga BTW, dia juga dia pemain baru ya di kelas mobil listrik.
Di Indonesia juga masih baru, belum terlalu lama, kayaknya baru masuk 2-3 tahun yang lalu ya, belum ada 10 tahun. Wah sama sih Wuling gue gak tau, kayak mungkin Wuling juga, Wuling lebih lama. Tapi intinya ya itu memang problemnya kalau misalnya kalian udah biasa sama mobil yang lumayan, even sekelas kayak Stargazer gitu, kalian biasa naik Stargazer, itu akan kerasa sih dari perbedaan kualitasnya. Ya baik lagi, apa sih yang bisa di-expect dari mobil berapa 200 juta, tapi ya menurut gue at least ada lampu LED nggak sih, masa lampunya masih halogen padahal mobil listrik gitu. Wuling aja yang versi nggak tahu versi termurah udah LED apa belum ya, tapi maksudnya ada yang LED gitu, jadi kesannya lebih pas sama mobil EV yang futuristik kalau menurut gue. Itu VinFast. Terus ada juga kalau nggak salah apa ya, ada HR-V yang hybrid tuh yang agak konyol dengan skema sewa sebulan berapa puluhan juta apa berapa gitu kalau salah, kalau dirupiahkan kalau ditotalkan 1 tahun apa 2 tahun itu kita bisa bayar 1,5 M, which is kayak gue mendingan beli mobil level apa Eropa deh, yang non EV atau yang EV juga gitu, kayak kita bisa dapat aja, dan itu kita bisa memiliki selamanya gitu, jadi bukan cuman 2 tahun gitu. Itu hal gue gak ngerti ya sama Honda di Indonesia, padahal Honda di luar negeri kayak di Australia itu bagus-bagus loh. Maksudnya gue nggak tahu apakah Honda Indonesianya sendiri yang ngambil duitnya atau ngambil margin profitnya itu gede banget atau gimana. Karena kalaupun masuk ke Indonesia ya, either dia mahal banget tuh, yang gue tunggu-tunggu sebenarnya Stepwagon juga lumayan banyak peminatnya itu. Terus juga ya pokoknya intinya Honda tuh agak-agak menurut gue agak-agak apa ya, niat jual mobil gitu, atau mungkin karena dia merasa dia punya power besar ya, dia punya suara besar di Indonesia. Maksudnya suara besar adalah ya banyak peminatnya gitu. Jadi harapan dia mungkin kalaupun gue jual mobil ini di harga berapapun pasti akan ada yang beli gitu. Which is ya bener juga sih, sebagai pengusaha siapa sih yang nggak mau untung gede gitu. Tapi menurut gue sebagai citra brandnya tuh kayak really kayaknya bisa disesuaikan lagi deh sama pasar Indonesia. At least kalau lu motong sunat fitur ya, karena banyak banget Honda yang global gitu, merek global yang dimasukkan ke Indonesia kayak HR-V atau mungkin kayak Civic gitu, yang sampai Indonesia tuh dipotong banyak tapi harganya juga tetap masih mahal. Jadi tidak mengesankan ya untuk brand sebesar itu dan mungkin sebagus itu. Itu lumayan jadi perbincangan juga tuh Honda HV apa gitu, gue juga lupa namanya. Tapi fotonya yang di sini nih nanti kita edit aja. Lucu sih, bentuknya mirip, tapi dashboardnya agak berbeda sama Honda yang Honda HR-V yang non hybrid ya. Jadi itu jadi mungkin pembeda aja buat yang hybrid sama yang non hybrid, which is ya oke, apa-apa ya. Dan kita kena lampu merah, aduh malas banget. Gimana kabar teman-teman BTW? Gua harap semuanya nonton sehat-sehat aja, karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya banyak banget berita mengenai pemerintahan ini. Gue nggak mau bahas lebih lanjut, tapi itu menjadi topik perbincangan di internet yang cukup ramai. Jadi ya gue harap semuanya baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, lanjut ke mobil aja. Lanjut ke BTW ini X3 yang baru keren juga. Keren. Itu badge-nya gitu kayaknya special anniversary ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong sih, tapi keren juga. WJH tahun berapa nih? 2022 kayaknya, 2022 2023 mungkin. Keren. Ya itulah, balik lagi ke IMS ya. Coba IMS tuh di Ice Base deh. mungkin gue akan nyempetin waktu ke sana gitu, tapi karena di Jakarta dari sisi transport juga agak-agak susah gitu, kayak ya mungkin biar juga orang-orang yang di Jakarta Timur atau mungkin yang di agak daerah-daerah sana itu agak-agak gampang ya, karena kalau ke XBSD kan kita ke Tangsel banget, itu bukan Jakarta. Kemarin tuh yang GJAW itu agak-agak aneh kenapa namanya Jakarta padahal di Tangerang Selatan. Tapi anyway, gue senang sih sekarang tuh udah mulai banyak si event-event kayak gitu tuh di Indonesia. Karena kalau dulu tuh kayaknya agak susah deh nyari event kayak gitu. Tapi semenjak tahun 2000 kayak pre-covid itu udah mulai kenceng banget tuh, udah mulai
banyak banget, terutama juga banyak content creator otomotif kan yang gue lihat di Indonesia. Jadi shout out to all of them untuk meramaikan pasar otomotif lagi. Dan gue harap walaupun prediksinya ya sales di tahun ini di industri otomotif akan turun karena banyak hal soal pajak dan harga dan segala macam, gue tetap berharap sih ya masih ada apa ya konten-konten yang bisa menghibur kita lah dari segi otomotif, yang mungkin juga paling nggak bisa meningkatkan sales yang akhirnya industri juga tetap naik gitu. So ya itu sih. Gue pengen banget sih sebenarnya ke IMS, nanti kita lihat aja deh, semoga ada waktu beberapa hari ke depan. Terus apa lagi ya? Kalau nggak salah, gue lupa ingat sih, ada beberapa yang sering tuh beritanya tuh yang V3 itu sama yang Honda kemarin. Terus juga ada ini, ada satu brand Cina. Oh ya, itu juga jadi tren sekarang tuh, tren tahun 2025 kayaknya, atau mungkin dari tahun lalu ya, udah banyak banget brand-brand Chinese yang baru, especially EV car yang baru yang masuk ke Indonesia. Kemarin tuh gue liat reviewnya siapa ya, ada satu review yang gue liat menarik, ada brand baru di Indonesia namanya Geely. It sounds familiar, nggak tahu kenapa. Kayaknya dulu pernah masuk juga di Indonesia, dan di Cinanya juga memang sudah brand yang cukup terkenal ya, setahu gue. Jadi bukan yang kayak ecek-ecek gitu loh, kayak mungkin brand baru yang apa ya, kalau nggak salah ada satu keycar gitu kecil yang mirip Alphard, sumpah itu gue lupa namanya, lucu banget. Itu kan kayak kalau gue beli mobil kayaknya itu bukan mobil pertama gue deh gitu kan. Woi, mobil sama tuh, masih 3. Itu lucu banget sih itu. Nah tapi balik lagi ke brand Cina, kayaknya itu masih akan menjadi tren ya, mobil Chinese EV di Indonesia untuk industri otomotif beberapa tahun ke depan mungkin, karena banyak banget yang masuk dari Geely. Kemarin tuh kalau nggak salah nama brandnya, bukan nama brandnya, nama tipenya apa ya, gue lupa. Geely 7 apa gitu, gue lupa. Itu keren banget sih, jujur menarik banget. Dia masih 5-seater, dia medium SUV, dan ya pasti SUV di Indonesia mana sih yang nggak menarik gitu, pasti. Jadi sebanyak orang yang mencari medium size SUV, small to medium size SUV sih, itu yang paling laku kalau menurut gue, karena kayak HRV segala macam dan LMPV. Lalu kenapa menarik? Dengan cost mungkin kayak cuma 500 jutaan, nggak cuman sih, tapi kalau dilihat apa yang kita dapat itu kayaknya hebat banget gitu, bisa ngeluarin mobil dengan kayak ada kursi pijetnya ya, mungkin itu fitur-fitur yang mungkin jarang kita pakai juga ya, kursi pijet, speaker yang bagus, mewah, speakernya ada di seatnya kalau nggak salah, just kayak wow, okay, that's cool. nggak ada tuh mobil 500 juta, bahkan ini yang Mazda yang 500 jutaannya, walaupun memang dia menjualnya bukan di fitur, kalau menurut gue Mazda lebih ke fun to drive-nya, tapi kalau kita lihat fitur overall-nya ya, itu udah kayak mobil 1M, parah banget. Worth it banget gitu. Shout out to BYD juga nih. BYD ini juga lumayan banyak banyak mobil juga dikeluarin. Kayaknya dia ada yang si Lion ya, yang which is SUV-nya si Seal, keren juga. Tapi gue pengen bahas si Geely-nya dulu deh. Gue nggak tahu ya, kayaknya itu baru satu line up doang. Itulah brand si model itu, gue lupa namanya juga, sorry. Itu ini banget sih, desainnya lucu, simple. Kalau gue sih pribadi ya, gue nggak terlalu suka desain mobil listrik yang sporty, karena sejatinya kalau gue lihat sekarang ya, mobil listrik itu masih futuristik banget lah overall desainnya harusnya ya, karena itu teknologi yang futuristis gitu, jadi desainnya pun juga harus futuristik. Mungkin kalau sport mungkin ya biasanya kayak BMW i3 tuh, yang kalau nggak salah yang 3 series tapi yang sportnya kan, atau Porsche gitu, itu kan memang mobil sport yang dia bikin line up untuk elektrik. Tapi kalau dari awalnya dia udah bikin sport, padahal dia bukan mobil sport gitu ya, elektrik, menurut gue agak aneh, karena tadi ya itu ya gue lebih suka. Dan biasanya kalau mobil sport itu desainnya sporty dan banyak lekukan-lekukan yang seksi atau lekukan-lekukan yang agresif gitu, yang membuat nggak kayak mobil listrik. Mobil listrik itu menurut gue kayak Tesla, terus simple, kayak Ioniq itu juga lumayan simple tuh. Nah terus juga, nah itu tuh, jadi menurut gue itu si Geely itulah, model itu tuh cocok banget. Udah gitu fiturnya bagus, safety sistemnya juga banyak dan komplit ya, nggak cuman
ADAS kayaknya banyak macam-macam lah intinya ya. Standar sih kalau zaman sekarang ya, tapi ya gue agak-agak kagum karena harganya bisa 500 jutaan ya, mungkin karena dari produsen Cina ya jadi mungkin dia bisa nge-cut cost sebanyak itu. Tapi shout out to brand Chinese brand yang bisa meramaikan pasar Indonesia, otomotif pasar Indonesia lagi. Jadi ya hebat sih, maksudnya gue senang juga ngeliat itu. Terus tadi kalau kita lihat atau sempat bahas BYD, yes itu juga cukup mengesankan juga. Dia yang tadinya banyak yang meragukan ya, karena waktu itu kalau nggak salah ada isu dari pengiriman barang, dia nggak bisa ngedeliver mobil-mobil yang udah di Indian gitu. Kayak setahun pertama tuh BYD agak-agak chaos, tapi sekarang udah mulai membaik. Beberapa mobil udah mulai banyak yang di-deliver, jadi ya sudah meet ekspektasi masyarakat lah. Dan senangnya lagi dia ngeluarin versi Seal yang SUV, which is Seal Lion namanya, Seal Lion 7 apa gitu. Dia masih 5 seater juga, bukan 7 seater, tapi baik lagi ya di Indonesia yang namanya SUV itu wah itu menjadi komoditas yang sangat-sangat dicari. Karena apa? Karena ya dari mungkin medan di Indonesia jalanannya masih banyak yang berlubang, atau mungkin ada kekhawatiran soal banjir, dan juga karena mungkin banyak anak jadi nggak cukup kalau cuma punya sedan gitu, dan bawa barang yang perlu dibawa kan. Jadi itu lumayan, dan enaknya lagi dan bagusnya lagi harganya pun juga. Oh ini rumahnya keren banget, ini apa namanya, Azur, keren sorry. Anyway, harganya si Seal Lion tuh mirip atau mungkin kayaknya sama deh sama kayak Seal, which is bagus banget. Nggak ada perubahan harga ya, dan gue nggak tahu ya soal diskon karena gue bukan salesnya. Bisa dicek sendiri ke gerai BYD terdekat, which is di Bintaro ada nih, nanti kita lewatin. Jadi ya gitu. Oke ya, itu sih yang pengen gue bahas mungkin dari video ini. Keinginan gue untuk ke IMS yang mungkin nggak tersampaikan, tapi gue akan nge-recap buat teman-teman berita-berita yang mungkin menarik ya. Kayaknya kalau nggak salah itu dari brand BMW Mercy kayak yang high class kayaknya belum ada yang terlalu banyak ya. Kayaknya ada, kalau nggak salah BMW ngeluarin seri 320i yang baru gitu, which is kayak facelift kecil doang. Dia udah pakai curved glass gitu, dan ya biasa sih, nggak ada yang spesial. Lalu apalagi ya, brand-brand kayak Toyota nggak ada. Honda sih itu tuh yang HR-V listrik hybrid itu. Gue nggak tahu hybrid apa listrik ya, tapi kayaknya hybrid kalau nggak salah. Terus juga ya gue harap Stepwagon juga nyusul ya. Itu apa ya, bakalan laku banget kalau harganya pas tuh. Menurut gue harganya harusnya sama kayak Serena, Nissan Serena ya, yang kemarin baru yang Kicks Power apa yang hybrid itu lumayan bagus. Itu harusnya harganya segituan, sekitar 700 sampai 800 juta. Kalau misalnya ada dijual sampai 1M, Honda you always made the same mistakes, come on. Apa ya, mikir dong, evaluasi dong gitu kayak. Tapi gimana ya, itu pun juga masih banyak orang yang beli. Jadi mungkin kayak gue pengen nurunin harga juga sayang, karena ada juga toh yang beli gitu. Kayak si RV tuh kan dulu waktu pertama kali keluar, yang sudah kita sering roasting di channel ini juga, ngapain lu beli seekor si RV yang harganya bisa sampai apa ya, CX-8 ya kalau nggak salah di Mazda tuh seharga 800-an gitu kan. Gue tahu itu hybrid, gue tahu itu Honda ya yang mereknya yang apa ya, yang udah jadi primadona di Indonesia, tapi come on man, still itu masih terlalu overpriced bro, dengan apa yang lo berikan gitu, dengan apa ya, build quality yang ya begitu-begitu aja, nggak yang wah-wah banget gitu ya. Begitulah. Jadi ya agak-agak sayang aja. Tapi ya itu kebijakan mereka sih, kita nggak bisa ngatur juga ya. Mungkin kalau pelan-pelan demand udah menurun kan, dia juga akhirnya nyesuaiin harga. Ya jadi itu dulu sih paling yang mau gue sampaikan di video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Terima kasih banget. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga komen tentang kira-kira apa aja yang kalian harapkan untuk industri otomotif di Indonesia. Kalau gue harap sih sebenarnya ya, mungkin video ini akan agak lebih panjang lagi karena gue harap sih apa ya, nggak cuman brand-brand itu doang yang bisa main di industri ini ya. Syukurnya juga brand-brand Cina atau brand-brand yang belum pernah masuk ke Indonesia tuh ikut meramaikan gitu. Karena
jujur kalau bisa dibilang ya agak sedikit monopoli aja kalau misalnya cuman Honda sama Toyota yang terus-terusan, dan dia kayak seenak-enaknya itu mainin harga. Gue nggak suka banget kalau industri otomotif Indonesia bisa kayak gitu. Terus juga gue juga berharap nanti industri modifikasinya juga jalan, karena kemarin kalau nggak salah ada acara namanya IMX ya, itu kayak show untuk apa ya, mobil modifikasi di Indonesia. Itu keren banget sih. Gue nggak sempat datang juga, tapi kalau dilihat dari animo masyarakatnya sama tadi ya konten creator yang sempat ke sana, itu banyak banget mobil-mobil yang sebenarnya simple tapi dibikin wah keren banget, yang bahkan gue sempat kaget ada beberapa konten creator dari luar negeri yang ngeliput gitu. Jadi kayak what, really sampai sebegitunya kan, berarti kan emang udah harus apa ya, udah bisa go internasional banget gitu. Keren banget sih, shout out to all of them yang ikut di MX ya, dan ya semoga kedepannya akan ada terus. Jadi gue sempat sedih sih waktu mendengar kalau misalnya industri otomotif di Indonesia nantinya ya diprediksi tahun ini akan agak menurun segala macam ya. At least bisa lah. Wow apa itu, gue gak ngerti motor bro, tapi itu keren sih kayaknya, dan pasti mahal. Damn, gila. Tapi itu harga berapa ya? Kayak 1 M-an ya? Iya sih. Ya anyway. Ya intinya itu. Terima kasih yang udah nonton. Mohon ditunggu untuk review-review berikutnya ya. Sembari gue masih mencari-cari mobil yang bisa di-review. Dan mungkin kalau teman-teman yang punya mobil-mobil unik ya, mobil apapun itu, kayak mobil tua, mobil electric vehicle, mobil mungkin modifan yang pengen kita review, yang pengen kita bikin POV kontennya, bisa kontak kita di bawah sini. Mungkin bisa di email atau mungkin di DM Instagram, tapi gue prefer email sih, jadi lebih profesional, tapi it's okay. Kita juga punya Instagram @bantingsetir_id yang mungkin bisa teman-teman follow, yang sampai sekarang belum ada kontennya, tapi mungkin kedepannya akan ada banyak konten. Jadi itu saja yang gue ingin sampaikan di siang hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Lagi-lagi stay safe di jalan, drive safe, and see you on the next video. Peace. Bye.